Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang beranggotakan Andina Guspira, saya sendiri, Destia Pratiwi, dan Rizky Arditya. Yang pertama, koefisien kontingens pengertiannya yang akan dibacakan oleh Destia Pratiwi. Pengertian koefisien kontingensi. Teknik korelasi koefisien kontingensi atau kontingensi. Koefisien korelalian adalah salah satu teknik analisis korelasional bivariat yang dua buah variabel dikorelasikan adalah berbentuk kategori atau merupakan gejala nominal, misalnya agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Kegunaan koefisien kontingensi digunakan untuk mengukur keeratan, hubungan atau asosiasi atau korelasi antar dua variabel yang keduanya bertipe data nominal atau kategori. Lambang dan rumus koefisien kontingensi. Kuat, lemah, tinggi, rendah, atau besar kecilnya korelasi antar dua variabel dapat diketahui dari besar kecilnya angka indeks korelasi yang disebut koefisien kontingensi. Teknik analisis dilambangkan dengan huruf C atau KAKAS, singkatan dari koefisien kontingensi. Rumus untuk mencari koefisien kontingensi adalah C sama dengan akar X kuadrat per N tambah X kuadrat, di mana X kuadrat sama dengan sigma FO kurang FE kuadrat per FE. Keterangan X kuadrat sama dengan nilai C kuadrat, FO sama dengan frekuensi yang diobservasi atau frekuensi empiris. FE sama dengan frekuensi yang diharapkan atau frekuensi teoretis. Rumus mencari FE sama dengan sigma FK kali sigma FB per sigma T. Keterangannya, FE sama dengan frekuensi yang diharapkan atau frekuensi teoretis. FK sama dengan jumlah frekuensi pada kolom, FB sama dengan jumlah frekuensi pada baris. Rumus Cmax sama dengan Cmax sama dengan akar M kurang 1 per M. Keterangan M, harga minimum antara banyak baris B dan banyak kolom K. Dengan membandingkan C dan Cmax, maka keeratan hubungan variabel 1 dan variabel 2 ditentukan oleh presentasi. Hubungan kedua variabel ini disimbolkan dengan Q dan mempunyai nilai antara 1. Bila mana harga Q mendekati plus 1, maka hubungan tambah erat, dan bila harga Q menjauhi plus 1, maka hubungan kedua variabel semakin kurang. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Dengan ketentuan Davis 1971 sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Arditya. Satu, sangat erat jika Q 0,70. 2, erat jika Q antara 0,50 dan 0,69. Yang ketiga, cukup erat jika Q antara 0,30 dan 0,49. 4, kurang erat jika Q antara 0,10 dan 0,29. 5, dapat diabaikan jika Q antara 0,01 dan 0,09. 6, tidak ada jika Q sama dengan 0,00. Cara menghitung korelasi koefisien kontingensi. Contoh soal 1. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan hobi. Data: laki-laki yang suka olahraga 27, perempuan yang suka olahraga 13, laki-laki yang suka otomotif 35, perempuan yang suka otomotif 15, laki-laki yang suka shopping 33, perempuan yang suka shopping 27, laki-laki yang suka komputer 25, perempuan yang suka komputer 25. Langkah-langkah pengujian. Tulislah hipotesis HO dan HA. HO X sama dengan 0. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. HA X 0.
terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. B. Buatlah tabel kontingensi. Nah, ini adalah tabel kontingensinya. C. Carilah nilai frekuensi yang diharapkan FE. FE untuk setiap sel sama dengan total baris dan total kolom per total keseluruhan. Misalnya, FE sel pertama sama dengan 120 dan 40 per 200 sama dengan 24. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. D. Isikan nilai FE ke dalam tabel kontingensi. Ini adalah FE-nya ya. Ini. E. Menghitung nilai X kuadrat. Rumus X kuadrat sama dengan sigma FO kurang FE kuadrat per FE. Jadi ini hasilnya 5.729 dari semuanya. Kemudian, masukkan ke rumus untuk mencari koefisien kontingens. Rumus dari koefisien C sama dengan X kuadrat per N tambah X kuadrat. C sama dengan akar 5.279 per 200 tambah 2.579 sama dengan 0,1. G masukkan ke rumus untuk mencari Cmax. Untuk mencari Cmax, rumusnya akar M kurang 1 per M. Masukkan akar 2 kurang 1 per 2. Hasilnya 0,70. H, bandingkan nilai C dan Cmax dengan rumus. Rumusnya itu dengan Q, C per Cmax kali 100%. Q sama dengan 0,17 X 100% dikali 100% dibagi 0,70 sama dengan 24,3. Artinya, derajat keeratan hubungan antara variabel independen jenis kelamin dan variabel dependen hobi tidak kuat. Menentukan X kuadrat tabel jika 72 hitungan kurang dari X kuadrat tabel, maka HO diterima. Jika 72 hitungan tabel, maka HO ditolak. Taraf signifikan A sama dengan 0,05. DF sama dengan barisan kurang 1, kolom kurang 1, yaitu 2 dikurang 1 dikali 4 dikurang 1, sama dengan X kuadrat tabel sama dengan 7.815. J. Bandingkan X kuadrat hitungan dengan X kuadrat tabel. X kuadrat hitung 5.729 kecil X kuadrat tabel 7.815. HO diterima. Kesimpulan adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.